Di pinggiran Tingen, berdiri sebuah rumah dengan halaman hijau. Rumah itu memiliki taman yang mulai layu pada awal September. Di samping rumah menempel sebuah cerobong asap berwarna merah tua. Di kamar tidur rumah itu, tepat di samping jendela, ada sebuah meja. Di atasnya tergeletak sebuah buku catatan biasa yang terbuka. Sebuah tangan pucat membalik halaman buku catatan itu ke lembar pertama, lalu cepat beralih ke bagian belakang. Seiring kertas yang berbalik, barisan kata samar-samar tampak. Regents, seorang anggota Secret Order, menjual buku catatan keluarga Antigonus sebagai buku kuno biasa, tanpa sengaja, akibat pengaruh kelelahan dan ilusi. Suatu kebetulan yang tetap masuk akal. Karena panggilan dari garis darah keluarga Antigonus, buku catatan itu diam-diam memengaruhi para pemiliknya, satu demi satu. Setelah berkali-kali berpindah tangan, buku itu akhirnya sampai di Tingen. Ia jatuh ke tangan anggota Aurora Order, Sirius Arapis dan Hanas Vincent. Setelah membuka isi buku yang sempat tampak sementara dan menyalin formula ramuan yang terkait, Sirius dan Hanas khawatir Secret Order yang mahir dalam ramalan akan melacak mereka. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan menghindari risiko dengan menjualnya pada orang lain. Mereka tidak menunggu balasan Tuan Z, mungkin karena ia tinggal di pelabuhan Enmat. Melalui perantara Sirius, Hanas berkenalan dengan Welch McGovern dari Departemen Sejarah Universitas Hoy. Lalu, Hanas menjual buku catatan keluarga Antigonus itu kepada McGovern sebagai buku kuno biasa. Setelahnya, Sirius tertarik dengan harta karun yang dikabarkan ada di puncak utama pegunungan Hornachis. Ia mulai sering berkunjung ke perpustakaan Deweyville untuk meneliti gunung tersebut. Tanpa merasa itu berbahaya, ia meninggalkan alamat asli dan namanya. Itu sesuai dengan sifatnya. Dalam proses itu, ia berkenalan dengan Lanefus, yang sedang mempelajari informasi tambang besi untuk menjalankan penipuan. Kegilaan tersembunyi dan kemampuan menipu Lanefus membuat Sirius terkesan. Ia memutuskan membimbingnya menjadi anggota Aurora Order. Tentu saja, sebelum itu, penyelidikan tetap harus dilakukan. Sirius diam-diam memberitahu Lanefus tentang ritual jahat memohon kepada True Creator untuk menurunkan anaknya ke dunia ini. Ia tahu kemungkinan Lanefus berhasil sangat kecil karena tingkat kesulitan ritual itu luar biasa tinggi dan syaratnya pun sangat keras. Namun, Lanefus menunjukkan minat yang besar, tergoda oleh kemungkinan mendapatkan pengakuan seorang dewa. Ia berniat menyelesaikan ritual itu bersamaan dengan rencananya mendirikan pabrik baja. Lanefus yang licik menyadari ada yang janggal dengan Sirius Arapis. Namun demi tujuannya sendiri, ia tidak membongkar rahasia itu. Ia kembali mengunjungi Hood Eugen di rumah sakit jiwa. Mereka sudah lama saling mengenal dan tahu kondisi masing-masing. Melalui ramalan gelap, buku catatan keluarga Antigonus sepenuhnya terbangkitkan. Welch dan temannya tewas. Satu-satunya yang selamat, Klein Moretti, mengirim buku itu ke rumah Ray Bieber di bawah pengaruhnya. Itu adalah akhir yang sudah ditakdirkan. Banyak baris tercoret dan diganti isi baru. Entah bagaimana, meski tidak ada penjelasan yang memadai, Klein tidak bunuh diri setelah kejadian itu dan tetap hidup. Dalam penyelidikan Nighthawks atas kasus Welch, ia bertemu Dan Smith dan bergabung dengan Nighthawks. Meskipun sudah melampaui deskripsi Inche Zhangwil, hal itu tidak memengaruhi jalannya kisah. Sementara itu, Bacchus dan saudara-saudaranya sedang sial. Mereka kehilangan taruhan terakhir di meja judi dan terlilit utang. Untuk mendapatkan uang, mereka memutuskan menculik dan memeras orang-orang kaya. Saat mencari tempat persembunyian terakhir, mereka menemukan kamar di seberang apartemen Ray Bieber. Kala itu, Ray Bieber sudah tergoda oleh kekuatan buku catatan keluarga Antigonus. Ia berharap bisa mencerna warisan leluhurnya. Namun, dalam kondisi setengah gila, ia gagal membuat pilihan terbaik dan teraman. Ia meninggalkan jenazah ibunya, tetapi tetap tinggal di kota Tingen. Ia hanya mencari tempat yang lebih tersembunyi untuk menjalankan ritual pencernaannya. Sungguh menyedihkan. Andai sedikit lebih pintar, kisah ini bisa jauh lebih rumit. Tetapi keputusannya hanyalah mengikuti naluri dan kondisi mentalnya yang rapuh. Bekus dan kawan-kawan membeli senjata, lalu menculik Elliot, putra bungsu saudagar tembakau Fitzroy, untuk dijadikan sandera. Mereka berhasil melaksanakan penculikan itu dan membawa Elliot ke apartemen seberang Ray Bieber. Kepala pelayan keluarga Fitzroy diminta mencari bantuan dari perusahaan keamanan. Karena kematian misterius Welch, banyak perusahaan keamanan kekurangan tenaga. Klee tanpa sengaja bertemu seorang kurir, dan akhirnya mengetahui keberadaan Blackthorn Security Company.
Leonard, Michelle, dan Klein menerima pekerjaan itu. Dengan kekuatan Beyonder, mereka cepat menyelamatkan putra saudagar tersebut. Sayangnya, Klein tidak segera menyadari bahwa ada petunjuk tentang buku catatan keluarga Antigonus di apartemen seberang. Namun, spiritualitasnya mengingatkan dalam mimpi. Dengan begitu, Nighthawk Tingen menemukan petunjuk yang sesuai. Artifak tersegel 2049 tiba di Tingen. Dengan bantuan boneka keluarga Antigonus, Dan Smith memimpin Nighthawks menemukan Ray Bieber sebelum ia menyelesaikan proses pencernaan. Ray Bieber berubah menjadi monster dan keadaan lepas kendali. Pada akhirnya, Nighthawks bekerja sama dengan terampil untuk mengatasi monster Bieber, tetapi segera diserang anggota Secret Order. Baris-baris lain kembali tercoret, isi aslinya tak terbaca. Leonard, Michelle, yang menyimpan rahasia, hendak mengakhiri situasi. Namun sebelum ia sempat bertindak, Klein, yang seharusnya sudah mati, secara tak terjelaskan berhasil membunuh anggota Secret Order berpangkat urutan 7. Itu tidak mengubah alur cerita. Dan Smith bersentuhan dengan buku catatan keluarga Antigonus dan membalik isinya. Sejak saat itu, ia diam-diam ternodai. Setelah semua persiapan selesai, Lanefus menipu Hood Eugen dan memanfaatkannya dalam ritual. Mereka mengelabui tunangan Lanefus, Megose, agar menjadi wadah untuk mengandung anak True Creator. Kemungkinan keberhasilan Lanefus nyaris nol. Masalah terbesar, meski Megose dilindungi kekuatan ritual, ia tidak akan mampu bertahan saat bersetubuh dengan proyeksi ilusi seorang dewa. Ia akan tewas di altar. Pada saat itu, Inke Zhangwil yang penuh tipu daya diam-diam membantu Lanefus. Ia memisahkan setengah bagian karakteristik keturunan Death yang dimilikinya dan menanamkannya lebih dulu ke tubuh Megose. Hood Eugen membuat Megose setengah tidak sadar dan meyakinkannya bahwa proyeksi True Creator adalah Lanefus. Dipelihara oleh dendam, kegelapan, dan penindasan kawasan pabrik, ritual itu berhasil. Megose mengandung anak True Creator. Sang dewa melihat semua kebetulan itu, tetapi karena dia ingin membebaskan diri dari belenggu 7 dewa, dia tidak menolak. Hood Eugen pun terkontaminasi. Setelah ritual berhasil, Lanefus kembali waras. Ia tahu benar bahwa, bila anak sang dewa benar-benar lahir ke dunia, dirinya sendiri akan menjadi tumbal. Bagaimana mungkin manusia fana menjadi ayah putra dewa? Itu penghujatan paling besar. Lanefus memutuskan meninggalkan Tingen lebih awal dan meninggalkan petunjuk untuk Nighthawks, Mendated Punishers, serta Machinery Hive Mind agar mereka bisa mengatasi akibat tindakannya. Ada harga yang harus dibayar untuk kegilaan? Namun, Lanefus tidak langsung menulis surat kepada pasukan Beyonder resmi. Ia merasa itu akan membuatnya terlihat bodoh. Ia memilih meninggalkan surat itu di salah satu rumah sewanya. Ia berpura-pura sedang bermain permainan dengan para Beyonder dari badan resmi. Karena itu, ia tidak menyebutkan kontaminasi Hood Eugen dan membawa serta semua yang diperolehnya. Sebagai langkah berjaga-jaga, ia memberitahu Sirius Arapis dengan cara paling aman. Sirius tidak sepenuhnya percaya, tetapi samar-samar merasakan ada kemungkinan keberhasilan. Selena Wood secara tidak sengaja menemukan mantra asli ramalan cermin ajaib dari gurunya dalam bidang mistisisme, Hannas Vincent. Percobaannya yang nekat kebetulan digagalkan oleh Klein Moretti. Klein berhasil menyelesaikan insiden supernatural itu yang bisa saja menimbulkan korban serius. Nighthawks kemudian menyelidiki Hannas Vincent, yang baru saja memperoleh penghargaan. Karena itu, Dan Smith tanpa sengaja melihat citra jelas True Creator dalam mimpinya, dan mengalami luka parah. Namun, ia tidak terkontaminasi karena peristiwa itu. Hal semacam itu pasti akan diketahui atasan Nighthawks. Luka tersebut justru memperparah kontaminasi Dan Smith oleh buku catatan keluarga Antigonus. Sikap pelupa dan linglungnya makin buruk, semakin mendekati syarat Inse Zhangwil. Banyak baris kembali tercoret. Benar-benar tak masuk akal. Klein Moretti menyadari pengaruh rahasia Inse Zhangwil dan melihat cerobong merah tua. Ini karena ia diingatkan oleh dosennya di Departemen Sejarah Universitas Koi, Azik yang menyimpan banyak rahasia. Namun tetap saja, Klein bisa menemukan petunjuk nyata. Hal itu menakjubkan, sekaligus tak terjelaskan. Bagaimanapun, Inse Zhangwil terus bertindak, dan kisah pun berlanjut. Klein tanpa sengaja bertemu Sirius di perpustakaan dan terpaksa membunuhnya. Dengan begitu, jejak menuju Lanefus terputus mendadak, membuat penemuan masalah itu tertunda. Klein bertemu Megose, tetapi spiritualitasnya mencegahnya mengamatinya lebih dekat. Ia gagal melihat kejanggalan halus.
Itu wajar. Cerita kita tidak pernah asal dibuat. Ia mencari cerobong merah, tetapi selalu memilih jalur yang tidak mengarah ke target. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi, ketika tinggal batch terakhir, ia baru akan menemukan rumah dengan cerobong merah yang sebenarnya. Barisan tulisan yang tercoret kali ini lebih banyak daripada semua sebelumnya digabungkan. Masalah Dan Smith mereda. Keadaannya jelas membaik. Ia bahkan menguasai metode akting. Dan itu diajarkan oleh Klein Moretti, yang mendapat inspirasi dari Dali Simon serta Pak Tuanil. Tidak. Inse Zhangwil tidak percaya, tetapi ia hanya bisa sedikit mengubah rencananya. Unsur baru pun masuk dalam cerita. Azik memutuskan pergi ke Backlund untuk mencari ingatan yang hilang. Tak lama kemudian, Klein dan Dan menemukan petunjuk dari Hood Eugen. Untuk memastikan partai konservatif dan partai baru di kota Tingen benar-benar berseberangan, Madame Sharon, yang ingin melampiaskan kegilaan setelah transformasinya, memutuskan mengambil resiko dengan membunuh anggota parlemen John Maynard. Motivasinya tidak cukup kuat, tapi ia tetap bertindak. Ada kalanya orang kehilangan kejernihan pikiran, dan ia kebetulan berada pada tahap itu. Selain itu, ia yakin tidak akan ketahuan. Istri Maynard mencari Blackthorn Security Company melalui saudagar tembakau, Vic Roy. Mereka tidak mengecewakannya dan segera menemukan kejanggalan Madame Sharon. Dan Smith, yang memiliki kekuatan mendekati urutan 6, memutuskan bertindak lebih dulu. Ia menyerahkan artefak tersegel 30271 kepada Kenley. Ketika mereka bertiga, Dan, Kenley, dan Klein, kembali ke kediaman Madame Sharon, dan berusaha menariknya ke dalam mimpi untuk mengendalikannya dari jarak jauh. Itu rencana yang bagus, tetapi sayangnya Madame Sharon kebetulan menyimpan patung primordial Demones di sisinya. Karena itu, rencana Nighthawks gagal. Kenley gugup, ia bercermin dan melihat dirinya sendiri. Madame Sharon berhasil ditangani, tetapi Kenley tewas. Dan menyalahkan dirinya sendiri dan mengonsumsi karakteristik Beyonder Kenley sebagaimana biasanya. Akibatnya, proses pencernaannya terganggu dan tertunda, membuat kondisi mentalnya makin labil. Dalam keadaan itu, Leonard dan Klein menemukan surat yang ditinggalkan Lanevus. Megose menerima panggilan aneh dan tiba di jalan Zutland. Ia masuk ke Blackthorn Security Company, sementara bayi dalam kandungannya berada di titik kritis perkembangannya. Dorongan itu tak tertahankan. Dan membuat rencana yang rinci, rencana yang benar, tetapi ia melakukan satu kesalahan. Jika ia benar-benar nekat menarik Megose ke balik gerbang Canis, ia mungkin bisa berhasil berkat dukungan lingkungan dan benda-benda di sana. Jika ingin menunggu bantuan, ia jelas tidak seharusnya hanya mengeluarkan guci abu Saint Selena. Sayangnya, kondisi mental Dan yang kacau membuatnya tidak memikirkan poin paling penting. Putra seorang dewa bisa merasakan ancaman dari guci abu Saint. Akibatnya, bayi itu terpicu dan mulai menyerap kekuatan ibunya untuk lahir lebih cepat, meski belum siap sepenuhnya. Azik saat itu berada di Backlund. Ia bukan seorang planeswalker, jadi mustahil kembali dalam waktu singkat. Beberapa baris lagi tercoret. Megose berubah menjadi monster dan pertempuran dimulai. Dengan bantuan guci abu Saint, Blood Vessel Thief, dan 2 jimat tingkat tinggi yang entah bagaimana muncul, Megose akhirnya tewas dan putra sang dewa berhasil diusir. Dan Smith gugur dan kekuatan abu Saint Selena hancur parah. Itu semua berjalan sesuai dengan rencana Inse Zhangwil. Inse Zhangwil tidak sempat menampilkan dirinya, tetapi itu tidak menghalangi tercapainya tujuannya. Ia membunuh Klein Moretti, orang yang selalu mengacaukan rencananya, lalu merebut abu Saint Selena. Inse Zhangwil mengadakan ritual dengan sisa setengah karakteristik keturunan Death. Ia mengonsumsi abu Saint Selena dan berhasil maju dari urutan 5 jalur Death, Gatekeeper menjadi urutan 4 jalur Evernight, Night Watcher. Dengan demikian, ia memperoleh karakteristik ketuhanan dan menjadi seorang demigod. Matahari tetap bersinar terang di atas tanah. Hampir tidak seorang pun di kota Tingen sadar betapa dekatnya mereka dengan bencana besar. Monster Ademi Saul akan sangat kebingungan karenanya. Buku catatan itu dibalik hingga halaman terakhir. Lelaki parubaya yang menggenggam buku itu memiliki rambut pirang gelap, mata biru tua hampir hitam, hidung mancung, dan bibir yang rapat. Wajahnya bak pahatan patung, tanpa satupun keriput. Dengan tangan pucatnya, ia memegang pena bulu klasik dan menulis sebuah kalimat dengan jelas, tanpa mencelupkannya ke tinta. Ia menutup dengan satu kalimat sederhana. Kisah Tingen berakhir di sini. Kertas-kertas itu berdesir saat ia menutup buku, menyisakan sampul berwarna coklat.